Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya teman-teman sahabat-sahabat semuanya channel YouTube Fotokopi. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan lahir dan batin dan eh, usahanya sukses-sukses semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di hari Jumat yang berkah ini ya teman-teman, saya akan mencoba mengupload satu video kembali. Mudah-mudahan video yang saya upload ini bermanfaat bagi teman-teman setia channel YouTube Fotokopi atau bagi teman-teman pelanggan setia toko Razik Fotokopi. Eh, di pagi hari ini, di hari Jumat ini ya teman-teman, sebelum kita kepada videonya lebih lanjut, seperti biasanya saya akan mempromosikan tempat usaha saya ini. Tempat usaha saya ini bergerak di bidang jasa ya teman-teman. Di tempat saya kalau bahasa ngetrennya yaitu toko penggandaan dokumen atau kalau di kampung saya dinamakan toko fotokopi. Toko saya ini sudah bergerak hampir kurang lebih 5 tahunan ya teman-teman. Inilah kondisi toko saya. Selama kurang lebih 5 tahun tersebut tentu ada naik turun tentang usaha saya ini, tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan masih mempunyai pelanggan, walaupun pelanggannya tidak banyak teman-teman, tapi cukuplah, patut kita syukuri. Selanjutnya di tempat usaha saya ini saya menerima beberapa macam jasa atau melayani beberapa macam jasa. Yang pertama yang jelas tentu karena tokonya toko fotokopi, jasa yang saya terima pertama yaitu fotokopi, selanjutnya pemprintan, selanjutnya pencetakan foto, selanjutnya penjilitan, laminating, scanner menjadi PDF, selanjutnya eh, penjualan alat ATK atau lain sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang usaha saya ini atau ingin berbelanja, ingin menggunakan jasa saya ini, mampir saja di tempat usaha saya. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas sedikit yaitu tentang usaha, apapun usahanya, sama saja, baik itu usaha seperti saya ini, baik itu usaha makanan atau usaha lain sebagainya, usaha pakaian atau lain sebagainya. Yang jelas, kalau kita berusaha tentu kita harus siapkan niat yang kuat, tekad, modal, skill, dan strategi. Strategi ini bisa dikatakan sebagai marketing untuk kita menggait pelanggan kita agar pelanggan tetap setia di tempat kita atau kita bisa mengait pelanggan-pelanggan baru. Topik kita pada kali ini yaitu membuka usaha tanpa utang ya teman-teman. Utang bisa dikatakan adalah suatu uh, apalah namanya bisa dikatakan suatu yang susah kita lewatkan atau yang susah kita hindari ya teman-teman. Tentu setiap orang ada yang namanya berutang. Apalagi kebutuhan pada masa sekarang ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tentu akan membuat orang tersebut berutang ke sana sini. Tetapi dengan kita berutang tentu kita menjadikan apa yang kita utang tersebut menjadikan pemikiran untuk kita untuk membayarnya atau membayar cicilan atau lain sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membuka usaha tanpa utang, tanpa pinjam meminjam atau lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, usaha saya ini saya kelola dari nol tanpa saya berutang atau mencoba meminjam di tempat-tempat yang lain. Usaha saya ini dulu bisa di video-video yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu, saya sebelumnya bekerja sebagai kur eee, karyawan di perusahaan yang mana, perusahaan tersebut
kalau di tempat saya termasuk perusahaan yang ternama ya teman-teman, itu bergerak di bidang air minum atau air mineral. Saya bekerja di situ kurang lebih hampir 7 tahunan. Karena ada beberapa kendala sehingga saya resign di tempat kerja saya tersebut dan saya memutuskan untuk membuka usaha. Di dalam saya bekerja tersebut, saya sudah berpikir saya harus membuka usaha, tetapi pada waktu itu saya belum tahu usaha apa yang harus saya geluti. Tapi yang terbenak di pikiran saya pada waktu itu, usaha yang saya geluti adalah usaha makanan ya teman-teman. Makanannya kecil-kecil, saya pada waktu itu saya kepengen ingin menjual es doger. Karena pada waktu itu es doger itu sedang naik-naik daun, jadi saya kepengen membuka usaha tersebut. Disitulah saya mulai terbenak di hati saya ingin membuka usaha. Setelah saya membuka usaha, saya mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah uang agak terkumpul, pikiran saya berubah dan akhirnya saya membuka usaha seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Eee Setelah uang terkumpul tersebut, sedikit demi sedikit saya belikanlah lemari, saya belikanlah alat-alatnya, mesin-mesinnya, saya belikanlah, eee, yang sesuatu yang menunjang untuk usaha saya tersebut. Setelah saya belikan sedikit demi sedikit, sebagian uang saya pergunakan untuk yang lain, sebagian uang saya pergunakan untuk keperluan pembelian alat-alat tersebut. Setelah berjalannya waktu, saya memutuskan untuk resign di tempat usaha saya di tempat kerja saya, teman-teman. Jadi saya bekerja di situ kurang lebih 7 tahun setengah. Setelah saya bekerja di situ kurang lebih 7 tahun setengah, saya berhenti ya teman-teman dengan cara mengundurkan diri. Saya mendapatkan uang jasa di situ ada sedikit, cukuplah untuk penambah-penambahan daripada alat-alat yang saya belikan tersebut. Uang yang saya dapat tersebut sebagiannya saya belikan alat-alat yang penting, teman-teman. Sebelumnya saya sudah beransur, saya belikan lemari, saya belikan etalase, saya belikan satu buah mesin fotokopi mini, ini ya teman-teman. Saya belikan printer dulu, saya beli printer baru L1110 teman-teman, Epson saya belikan, karena saya ingin buka usaha, saya cari printer yang langsung ada tabung tinta, teman-teman. Karena kita tidak susah-susah kembali untuk mengecek tinta apabila tinta habis. Kalau kita menggunakan suntikan atau isi ulang tersebut, agak susah, nanti agak repot ya teman-teman, bentar-bentar tintanya habis. Karena saya diberikan, ditunjuk oleh sesama usaha seperti saya ini, belilah printer yang langsung ada tabungnya. Walaupun emang agak mahal ya teman-teman, pada waktu itu saya beli ini printer Epson saya ini baru 18 teman-teman, dulu. Sudah hampir, 5 tahun ke belakang ya teman-teman, sampai sekarang masih awet, masih bagus, alhamdulillah teman-teman. Tidak apa kita kalah beli, tetapi menang daripada pemakaian. Setelah beberapa alat saya beli sedikit demi sedikit, saya mulai membuka usaha saya tersebut. Di hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tentu saya tidak mempunyai pelanggan. Disitulah saya harus tetap membuka usaha saya tersebut sampai akhirnya saya menemukan pelanggan dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun pelanggannya tidak banyak, tetapi alhamdulillah saya mempunyai pelanggan. Usaha saya ini kalau dibandingkan dengan usaha-usaha serupa di tempat yang dekat di tempat saya, tentu usaha saya ini jauh di bawah teman-teman. Karena saya masih memakai mesin fotokopi mini di belakang, eee, jauh, tetapi kalau untuk menghandle daripada, pesanan-pesanan daripada pelanggan, alhamdulillah kalau di tempat saya ini masih bisa saya tampung ya teman-teman. Selanjutnya untuk keperluan atau untuk alat-alat yang lain yang saya tambah tersebut dari hasil dari keuntungan yang saya dapat dari, penjualan tersebut, jasa-jasa yang saya gunakan. Jadi saya pada waktu membeli alat-alat tersebut, saya putarkan untungnya, sebagiannya saya gunakan untuk keperluan yang lain, dan sebagiannya saya
belikan ke alat atau barang-barang tersebut. Emang untuk kita memenuhi alat-alat yang ada di tempat usaha kita tentu sangat lama karena kita tidak mempunyai modal, kita hanya memutar modal daripada keuntungan tersebut. Lain halnya kalau kita berutang ke tempat yang lain dengan, utang yang besar, kita bisa membelikan barang secara langsung. Tetapi setelah kita, berutang dan membelikan barang tersebut, takutnya nanti kalau seandainya toko kita tidak ramai, kita akan menjadi kepikiran untuk membayar utang tersebut. Alangkah baiknya kita berjalan secara bertahap, kita belikan barang sesuai dengan kemampuan kita walaupun lambat, tetapi kita tidak memikirkan utang-utang untuk ke depannya teman-teman. Karena walaupun utang tersebut sedikit, itu menjadi suatu pikiran kalau seandainya penghasilan dari toko kita itu banyak, tidak mungkin tidak jadi masalah, kita bisa menutupi daripada utang-utang tersebut. Tetapi kalau penghasilnya sedikit seperti saya ini teman-teman, penghasilannya tidak terlalu banyak, sedikit. Kalau untuk kebutuhan mungkin agak cukup, tetapi kalau untuk lebih itu tidak ada karena penghasilnya sedikit dan saya termasuk membuka usaha di tempat daerah perkampungan. Di tempat saya ini juga sudah mulai banyak yang buka usaha-usaha fotokopi, yang berdekatan. Jadi persaingan semakin ketat dan semakin kuat. Jadi itulah teman-teman, trik atau tip dalam kita membuka usaha tanpa berutang atau tanpa meminjam, ke tempat yang lain. Ini saya sampaikan ini berdasarkan daripada pengalaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuka usaha tanpa utang, tanpa meminjam di tempat-tempat yang lain. Walaupun perkembangan usaha kita ini tersebut semakin lambat, tetapi paling tidak kita tidak memikirkan hal-hal yang menunggu kita di depan. Mungkin hanya itu saja teman-teman, video singkat yang dapat saya berikan di hari Jumat ini, di Jumat yang berkah ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, di tombol merah. Eee, Bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini, jangan lupa tonton video saya ini dan dukung terus channel YouTube Fotokopi. Mudah-mudahan apa-apa yang saya berikan ini bisa manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri untuk memajukan usaha saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka usaha. Apapun usahanya, kuatkan niat, siapkan modal, siapkan skill, jangan kita mengikut-ikut daripada usaha-usaha orang. Seandainya kita, skill kita di makanan, kita membuka usaha jasa, itu tidak akan bagus juga atau sebaliknya. Jadi kita harus sesuai dengan skill kita masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan marketing kita atau strategi kita. Marketing atau strategi tersebut bisa kita lakukan dengan mencari posisi atau tempat usaha yang bagus, yang dekat dengan keramaian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video-video berikutnya.